Justina dengan nomor NIM 19081060079. Kali ini saya akan membahas siklus jamur arsemikota dan Basidium micota untuk memenuhi tugas mata kuliah Protista dan Fungi. Arsemikota. Tahap yang pertama yaitu hifa yang berbeda jenis berdekatan. Tahap yang kedua, salah satu hifa dianggap hifa betina membentuk ascogonium dan hifa jenis lainnya dianggap hifa jantan membentuk antheridium. Ascogonium dan antheridium masing-masing memiliki sejumlah inti haploid. Dari tahap yang ketiga, dari ascogonium tumbuh trikogen yaitu struktur penghubung ascogonium dengan antheridium. Tahap yang keempat, melalui trikogen terjadi perpindahan plasma dan inti antheridium ke ascogonium sehingga pada ascogonium terjadi perpaduan plasma atau plasmogami dan terbentuk dua inti haploid yaitu yang berpasangan atau dikaryotik. Tahap yang kelima, ascogonium kemudian tumbuh membentuk sejumlah hifa. Ascogonium yang dikaryon bertumbuhan terjadi karena pembelahan mitosis. Pembelahan secara mitosis tapi berpasangan. Tahap yang keenam, pada arsemikota yang memiliki badan buah, kumpulan hifa ascogonium yang dikaryotik ini membentuk jalinan kompak yang disebut badan buah berupa ascocarp. Ujung-ujung hifa pada ascocarp membentuk ascus dengan dua inti haploid dikaryoid. Tahap yang ketujuh, dalam ascus kemudian terjadi karyogami menghasilkan inti diploid. Fase diploid ini singkat karena kemudian inti tersebut membelah secara meiosis menghasilkan 4 diploid. Setiap inti haploid membelah lagi secara mitosis sehingga setiap ascus itu menghasilkan 8 inti haploid. Tahap yang ke-8, dinding sel kemudian berbentuk di sekitar 8 inti dan membentuk aspora. Tahap yang ke-9, aspora yang telah masak akan tersebar dari ascus yang pecah. Aspora yang jatuh di tempat yang sesuai akan berkecambah menghasilkan hifa haploid yang baru. Arsemikota. Tahap yang pertama yaitu hifa yang berbeda jenis berdekatan. Tahap yang kedua, salah satu hifa dianggap hifa betina membentuk ascogonium dan hifa jenis lainnya dianggap hifa jantan membentuk antheridium. Ascogonium dan antheridium masing-masing memiliki sejumlah inti haploid. Dari tahap yang ketiga, dari ascogonium tumbuh trikogen yaitu struktur penghubung ascogonium dengan antheridium. Tahap yang keempat, melalui trikogen terjadi perpindahan plasma dan inti antheridium ke ascogonium sehingga pada ascogonium terjadi perpaduan plasma atau plasmogami dan terbentuk dua inti haploid yaitu yang berpasangan atau dikaryotik. Tahap yang kelima, ascogonium kemudian tumbuh membentuk sejumlah hifa. Ascogonium yang dikaryon bertumbuhan terjadi karena pembelahan mitosis. Pembelahan secara mitosis tapi berpasangan. Tahap yang keenam, pada arsemikota yang memiliki badan buah, kumpulan hifa ascogonium yang dikaryotik ini membentuk jalinan kompak yang disebut badan buah berupa ascocarp. Ujung-ujung hifa pada ascocarp membentuk ascus dengan dua inti haploid dikaryoid. Tahap yang ketujuh, dalam ascus kemudian terjadi karyogami menghasilkan inti diploid. Fase diploid ini singkat karena kemudian inti tersebut membelah secara meiosis menghasilkan 4 diploid. Setiap inti haploid membelah lagi secara mitosis sehingga setiap ascus itu menghasilkan 8 inti haploid. Tahap yang ke-8, dinding sel kemudian berbentuk di sekitar 8 inti dan membentuk aspora. Tahap yang ke-9, aspora yang telah masak akan tersebar dari ascus yang pecah. Aspora yang jatuh di tempat yang sesuai akan berkecambah menghasilkan hifa haploid yang baru. Kurang dan lebihnya mohon maaf.